Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk bisa berkumpul di rumah Allah, meniti jalan menuju surga, dan kemudian memberikan kesempatan kepada kita agar lebih mengenal dan kemudian lebih faham tentang dosa-dosa yang harus dijauhi ataupun yang semestinya seorang muslim ataupun muslimah khususnya tidak melakukan dosa atau perbuatan tersebut. Melalui kitab 300 dosa yang diremehkan kebanyakan muslimah atau kebanyakan wanita, dan kita masuk ke dalam hadis atau ke dalam perkara yang ke-26 atau yang ke-27. 26, 27. 26. Kalau di buku 26. Ini salah angka, ini harusnya 2. Karena di halaman 88 26 sudah ya. Ini harusnya 27. 27 28, berarti salah nomor ini. Taib. Kalau dalam kitab aslinya dosa yang ke-27 dosa yang ke-27 yaitu adalah al-wuquf fi syurufat kashifatan an mahasiniha. Di antara dosa yang dilakukan oleh sebagian saudari kita, sebagian muslimah, itu adalah berdiri di teras rumah ataupun di balkon rumah, karena syurfah ini juga disebutkan untuk menyebutkan balkon yang ada di atas, ya, di lantai 2, tempat yang menjorok keluar, ya.
Tapi dalam kondisi kemudian kasyifah, dalam kondisi tersingkap atau terbuka mahasiniha, bagian-bagian dari tubuhnya atau keindahan-keindahan yang nampak dari tubuhnya. Atau dengan kata lain yang ingin disampaikan oleh Syekh adalah keindahan-keindahan atau bagian tubuh yang tidak boleh dilihat oleh siapapun selain suaminya atau mahramnya. Kata beliau, fa ba'dun nisa, sebagian perempuan atau wanita, idza waqafat fi syurfatiha, jika dia berdiri di teras rumahnya, yakni di luar pintu rumahnya, di terasnya, taqifu, dia berdiri, wa qad kasyafat an sya'riha, dia berdiri dalam keadaan telah menyingkap rambutnya atau dalam keadaan tidak menutupi rambutnya. Walabisat khafifa thiyabiha fayaraha al-marrah, dan kemudian pakaian yang digunakan oleh dirinya adalah pakaian yang khafif, pakaian yang tipis, pakaian yang menyingkap apa yang tertutupi oleh pakaian tersebut. Fayaraha al-marrah, sehingga orang yang melintas pun bisa melihat dirinya dalam keadaan seperti itu. Bal najidu, bahkan kita menemukan, anna ba'dal mutanaqqibat, bahwa sebagian wanita yang mutanaqib, sebagian wanita yang menggunakan niqab dalam kesehariannya, idza kharajna, jadi ketika mereka keluar dari rumah, ya pakai niqab, tapi kemudian idza kharajna wa nadharna minasyurufat fa innaha takhruju kashifatan au kashifatun an wajhiha. Tapi ketika kemudian dia berada di rumahnya dan keluar ke teras rumahnya, maka kemudian dia keluar dalam keadaan tersingkap wajahnya, au hasiratan an yadaiha, ataupun terlihat lengan tangannya atau tangannya. Dan Syekh mengatakan ini, dan kemudian beliau menyebutkannya sebagai salah satu contoh pelanggaran, karena beliau di antara mereka yang mengatakan bahwa memakai niqab itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Beliau penulis ini di antara mereka atau di antara para ulama yang mengatakan bahwa memakai niqab itu fardu ain, sehingga ketika keluar rumah sama sekali tidak boleh dibuka. Meskipun di depan rumahnya terlihat wajahnya tidak boleh. Sehingga beliau menyebutkan ini sebagai salah satu contoh. Terlihat tangannya, tidak menggunakan sarung tangan. Fakana au fakullu hadza, kata beliau, maka semua yang disebutkan oleh Syekh ini minal mukhalafat, termasuk pelanggaran atau di antara pelanggaran-pelanggaran allati yanbaghi an tantabiha ilaiha al-ukhtul fadilah, pelanggaran-pelanggaran yang harus diberikan perhatian oleh seorang muslimah, oleh saudari yang mulia, kata beliau. Dan ini diantara penyelisihan syariat dan kemudian dosa yang banyak terjadi di tengah-tengah kita, khususnya mereka-mereka yang keluar rumah dalam keadaan rambutnya terlihat, dalam keadaan menggunakan pakaian-pakaian yang tidak patut dilihat oleh siapapun selain suami dan mahramnya.
dengan berpikiran bahwa ini di dalam rumah atau di area pagar rumah, sedangkan pagar rumah seseorang seringkali terbuka, betul? Dan ada kemungkinan orang lain, orang yang melewati rumahnya kemudian melirik atau melihat apa yang terjadi di dalam rumah tersebut. Terlebih kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tahu akhlak dan adab terhadap rumah orang lain. Di antara akhlak seorang muslim itu tidak boleh kita kemudian memperhatikan rumah orang sambil jalan. Jemaah, kita sering begitu tidak? Kita fokus ke jalan atau fokus lihat rumah orang? Apalagi orang yang kita kenal. Ayatnya di rumah itu sambil lewat. Padahal ada kemungkinan kemudian mahram-mahramnya di luar. Betul tidak? Atau mungkin dia tidak memakai niqab, misalnya memakai jilbab mungkin. Meskipun kesadaran itu harusnya ada pada diri para wanita itu sendiri. Harusnya mereka khawatir bahwa kemudian ada laki-laki yang tidak halal bagi dirinya melihat apa yang dimiliki oleh dirinya, dan haram untuk dilihat oleh orang itu. Jangan pernah merasa aman. Apalagi jika kemudian seorang wanita melakukan itu dengan sengaja. Memang keluar ingin dilihat orang dalam keadaan seperti itu. Ada nggak perempuan seperti itu? Ada nggak perempuan seperti itu? Banyak. Memang sengaja pakai baju tidur keluar rumah ke warung. Sengaja. Seperti tidak ada pakaian lain. Bahkan yang lebih buruk dari itu, kadang-kadang keluar rumah dalam keadaan apa? Hanya menggunakan apa? Anduk. Oh masa banyak? Apalagi di daerah tertentu. Wah, keluar rumah dalam kondisi seperti itu. Anda mau tanya, ini dosa atau tidak? Dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Tenang ibu-ibu, tenang. Tenang ibu-ibu. Perempuan keluar dari rumah pakai minyak wangi yang tercium saja, apa kata Nabi? Fahiya zaniyatun. Dia adalah wanita penzina, kata Rasulullah. Padahal baju lengkap, aurat tertutup, tapi aromanya tercium semerbak. Zaniyah, kata Nabi. Lantas bagaimana dengan perempuan-perempuan yang seperti ini? Yang keluar rumah dalam keadaan kemudian tersingkap auratnya. Ini terlarang untuk dilakukan meskipun di dalam rumah sendiri. Ya, kecuali seseorang tinggal di tengah hutan mungkin, nggak punya tetangga, nggak ada manusia di sekelilingnya. Tapi ketika dia bertetangga dengan manusia yang lainnya, maka dia tidak boleh melakukan perkara yang seperti ini. Sebagian orang berdalil, sebagian wanita berdalil, dan anak pernah mendengar kalimat ini dari seseorang, bahwa perempuan itu punya hak untuk menampakkan keindahannya. Kenapa? Karena Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Subhanallah, syubhatnya luar biasa. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Tapi bukan keindahan yang seperti ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya sebagian orang muslim yang berprinsip seperti ini, dia mengizinkan istrinya untuk memperindah dirinya meskipun harus menyingkap aurat karena Allah mencintai keindahan. Ini yang kata Ali bin Abi Thalib, ini tulis ini jemaah, perkataan yang harus kita ingat terus. Kata beliau, qaulul haq yuradu au urida bihil batil.
Ini adalah perkataan yang hak, hadisnya hak atau tidak? Hak. Tapi dengan menggunakan perkataan yang hak ini, tujuannya adalah kebatilan. Tujuannya apa? Batil. Dalilnya sahih, tapi difahami dengan cara yang batil dan untuk tujuan yang batil. Maka ini diantara bentuk keindahan yang haram untuk ditampakkan kecuali kepada orang-orang yang dihalalkan oleh syariat ini. Karena banyak wanita yang mengatakan, masa kalau perempuan gak boleh tampil cantik, tampil indah, sedangkan fitrahnya seperti itu. Perempuan itu selalu ingin terlihat apa? Bapak-bapak, perempuan itu selalu ingin terlihat apa? Indah, bersolek mereka, mempercantik dirinya. Itu fitrah. Tapi mempercantik diri yang diizinkan oleh syariat, itu yang boleh mereka lakukan. Dan jangan berdalil dengan hadis yang sahih, tapi dengan tujuan yang batil. Hati-hati jamaah rahmatullah Allah. Karena kita hidup di zaman yang dipenuhi oleh manusia-manusia yang sakit jiwa dan hatinya. Iya, dan para wanita ini tidak aman. Tidak aman. Karena mereka banyak dikelilingi oleh laki-laki yang punya penyakit di dalam hati mereka. Sehingga kita temukan betapa seringnya orang melihat ke dalam rumah orang lain, ke halaman rumah orang lain, tanpa sama sekali menjaga kehormatan pemilik rumah. Ketika dibukakan pintu langsung lihat ke dalam, padahal tidak boleh dalam Islam. Boleh nggak? Kalau kita bertamu, yang punya rumah buka pintu, lihatnya kemana kita? Tuh kan, jemaah, samping ke atas ke bawah. Kata Nabi, syarriqu au gharribu, lihat ke timur atau lihat ke barat. Maksudnya jangan lihat ke dalam. Dibukakan pintu, lihatnya jangan ke dalam, lihatnya ke sana. Sampai pemilik rumahnya keluar atau kita diizinkan masuk. Nah sekarang orang bertamu seperti itu atau tidak? Bahkan yang sudah belajar sekalipun adabnya tidak ada ketika bertamu ke rumah orang. Dibuka pintunya, ahlan, padahal di dalam rumah ada yang berkeliaran. Betul tidak? Mereka belum sempat pakai hijab, mereka belum ini dan itu. Dan rumahnya tidak dihijab lagi, tidak ada pembatas, tidak ada penghalangnya, sehingga apapun di dalam rumah itu bisa terlihat. Karena hukumnya tidak boleh melihat penghuni rumah dalam keadaan-keadaan seperti itu. Sebagian orang berpikir kalau di rumah bebas. Kalaupun ada orang lain di rumah nggak pakai jilbab nggak apa-apa, dah di rumah. Pakai jilbab itu kalau keluar rumah, betul tidak? Ini batil. Seorang wanita harus menjaga kehormatannya di luar rumah ataupun di dalam rumahnya atau di halaman rumahnya. Dia harus tetap menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asy-Syaikh jamaah rahmatillah Allah itu berpindah kepada perkara atau dosa yang berikutnya. Dosa yang ke-28. Istiqbalul adyaf. Di antara dosa yang dilakukan oleh sebagian muslimah itu adalah menyambut tamu laki-laki. Menyambut tamu laki-laki. Sebelum kita baca, ana mau tanya, menyambut tamu itu sunnah atau bukan? Jamaah, menyambut tamu itu sunnah atau bukan? Ibadah atau bukan? Berpahala atau tidak? Taib. Apa dalilnya? Apa dalilnya menyambut tamu itu ibadah? Jamaah,
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsan. Betul, hadisnya apa itu? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, begitu juga dia beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Di antara ciri seseorang beriman adalah ketika dia sanggup memuliakan tamu yang datang ke dalam rumahnya atau ke rumahnya. Ibadah ini, amal soleh, bukti keimanan. Tapi dengan syarat, jika tamu yang datang adalah tamu yang boleh disambut oleh penghuni rumah. Paham maksudnya? Kalau misalkan tamunya laki-laki, maka yang menyambut siapa? Laki-laki. Jangan dengan dalih atau dalil hadis ini kemudian ibu-ibu sibuk menyambut tamu suami mereka. Buka pintu, ahlan wa sahlan, marhaban, silakan. Mangga kelebet, silakan. Masuk. Terus duduk ngobrol dulu, dari mana? Ya Allah, kok lama nggak ketemu. Terus nanya mau minum apa? Ini tidak termasuk amal soleh, justru ini dosa yang dilakukan oleh sang wanita, karena dia menyambut tamu yang tidak halal untuk disambut oleh dirinya. Ini juga sama berlaku sebaliknya. Kalau tamunya perempuan, teman-teman kajian istrinya, yang nyambut siapa? Yang nyambut siapa? Bukan bapak-bapak kemudian sibuk, mangga umahat calik, mangga duduk di tengah-tengah mereka, ngobrol sama ibu-ibu. Ini boleh atau tidak? Ini boleh atau tidak? Gak boleh. Ini dosa, bukan amal saleh. Ya, hadisnya sahih, hadisnya hak, tapi tidak boleh kemudian digunakan dengan cara yang batil. Nah, yang sering terjadi kemudian sampai detik ini adalah banyak di antara wanita kemudian menyambut tamu-tamu lelaki bahkan dalam keadaan suaminya tidak ada di rumah. Dan ini di antara perkara muharram. Gak enak, nanti tersinggung kalau gak dipersilahkan masuk. Itu lebih baik daripada kemudian dia terjerumus ke dalam dosa. Dan di antara hak penghuni rumah, kemudian jika ada sesuatu, maka dia boleh menolak tamunya. Boleh nggak? Boleh tidak seseorang menolak tamunya? Jamaah, boleh nggak? Boleh. Bahkan di dalam Islam, tamu yang sudah mengetuk pintu atau mengucapkan salam 3 kali disuruh apa? Pulang. Nah, ini adab yang nggak dilakukan juga oleh para tamu, betul tidak? Aika keterok teh sampai semua tetangga keluar. Nggak ada pak, orangnya nggak ada, keterok terus, ceduk terus. Kalau sudah 3 kali, salam 3 kali, maka pulang. Meskipun jauh, meskipun dari jauh dia datang, pulang. Dan seorang wanita berhak melakukan itu ketika suaminya tidak ada di rumah, atau tidak ada mahram laki-laki yang bisa menyambut tamu lelaki ini. Ya, Asy-Syaikh mengatakan seperti ini, jemaah rahmatullah. Fa idza ma qara'ad dhaifu al-baba, ketika
seorang tamu mengetuk pintu rumah. Fa innal mar'ata sur'ana ma tastashrifu al-baba wa taftahu. Maka kita jumpai ada perempuan yang betul-betul cepat, gercep, dengan kecepatan tinggi. Dia langsung menuju pintu rumahnya. Untuk apa jemaah? Membuka pintunya. Ya, bahkan sebagian wanita itu kalau suaminya agak terlambat membukakan pintu jika ada tamu itu marah-marah, betul tidak? Itu tamunya nunggu, kasihan. Padahal nggak ada kewajiban cepat-cepat harus dibuka pintunya, nggak ada. Pahami ini baik-baik. Dan ketika suami mengulur waktu sedikit untuk membuka pintu, itu setidaknya memberikan kesempatan untuk istrinya bersiap-siap. Imma dia pindah tempat, imma dia menggunakan jilbabnya atau yang lain. Kenapa harus cepat-cepat dibuka? Karena ketika seseorang terburu-buru membuka pintu rumahnya ketika tamu datang, maka kemungkinan keburukan terjadi itu sangat besar. Makanya sebagian rumah sekarang itu ada tulisannya, ya, mohon tunggu sebentar, izinkan kami. Itu tempel yang gede itu depan rumah itu. Iya, dan memang harus begitu. Adabnya memang begitu. Tamu pun sabar menunggu, tunggu sampai dibukakan pintu. Nggak dibukakan pintu, pulang. Ana udah ngetok 3 kali, nggak ada yang keluar, pulang. Nah kata Syekh, ada sebagian wanita yang seperti itu. Cepat, kalau ada tamu paling cepat buka pintu. Wa takunu hiya fi istiqbali dhaif, dan dialah kemudian yang menjadi penyambut tamu. Kata Syekh, wa hadza yatatallabu minha ibtisamatun au ibtisamatan jamilah. Ketika dia yang buka pintu, kata Syekh, maka sang wanita pasti harus tersenyum manis atau indah. Nyambut tamu itu jamedut, jamotrot atau tersenyum. Mukanya kusem, cemberut atau tersenyum. Tersenyum atau cemberut? Tersenyum. Pertanyaan anak, senyuman itu apakah dia senyuman yang selalu dilihat suaminya kalau di dalam rumah? Enggak. Itu hanya senyuman bagi para tamu. Iya. Kalau ada tamu aja senyumnya beda, lebar. Kalau lihat suaminya, kembali lagi tuh sudut bibirnya kembali lagi. Pasti dia tersenyum, kata Syekh. Wa kadzalika min husni istiqbalihi an tusafihahu. Dan di antara bentuk etika kemudian menyambut tamu yang sering dilakukan oleh perempuan itu adalah kemudian menyalami tamu laki-laki tersebut. Berjabat tangan. Atau kalau nggak berjabat tangan, jarak jauh. Ada tarikannya begitu. Set. Ya. Suka tidak suka ini faktanya. Wa ghairu dzalika minal mukhalafatul lati nahana anha asy-syar'u, dan penyelisihan syariat yang lainnya yang dilarang oleh syariat. Itu sebabnya kenapa Syekh kemudian memasukkan menyambut tamu itu di antara dosa yang diremehkan oleh kebanyakan wanita. Pertanyaan sekarang, kalau yang datang orang tua sendiri, ayah, boleh disambut atau tidak? Boleh. Boleh jabat tangan dengan ayah? Bukan jabat tangan, cium tangan. Boleh mencium kening ayah? Boleh. Boleh memeluk badannya, tubuhnya? Boleh.
Karena ayah adalah mahram. Dan ini berlaku untuk mahram-mahram yang lainnya juga. Seorang saudari perempuan boleh menyambut kakak laki-lakinya, adik laki-lakinya. Boleh menjabat tangannya, boleh memeluk dirinya, boleh, gak ada masalah. Gak ada masalah. Siapa yang bilang terlarang? Gak ada. Yang gak boleh itu tidur di satu tempat tidur yang sama. Tapi melakukan hal yang seperti itu yang memang dihalalkan untuk dilakukan sesama mahram itu boleh. Nabi Muhammad SAW ketika menyambut putrinya datang atau sebaliknya, maka mereka berdua berpelukan. Fatimah mencium tangannya, Rasul mencium keningnya, dan Fatimah mencium kening Rasulullah SAW. Bahkan adab yang seperti ini hilang dari tengah-tengah kita. Sudah jarang kita lihat ayah yang memeluk anak perempuannya atau anak perempuan memeluk ayahnya. Punya adab ketika ketemu itu, punya adab. Ketika sudah besar risih. Enggak, aku sudah besar. Kata siapa kalau sudah besar enggak boleh? Buktinya Fatimah radhiyallahu taala anha, setiap kali datang ke rumah ayahnya atau sebaliknya Rasul datang ke rumahnya, maka keduanya berpelukan dan saling menunjukkan kasih sayang. Ini sunnah yang banyak juga ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kadang juga berlebihan dalam menjalankan syariat. Berlebihan. Sudah nak, kamu sudah besar, kita bukan mahram. Gimana urusannya ini? Iya, kamu sudah besar, sudah balik, sudah nggak bisa sentuh-sentuhan sama ayah. Ada apa ini? Ya, Nabi tidak seperti itu. Kemudian ahibati fillah wa ikhwani fid din azanallahu wa yakum. Asy-Syaikh berpindah kepada dosa berikutnya. Dosa yang ke-29. Jadi yang di dalam kitab terjemahannya koreksi, itu salah. Penomorannya salah. Dosa yang ke-29. Kata beliau adalah al-aklu awish syurbu fi aniyatidz zahabi wal fiddah. Makan dan kemudian minum menggunakan alat makan atau piring-piring yang terbuat dari emas dan perak, atau ada emas dan perak pada alas makan tersebut. Jadi nggak hanya terbuat, tapi ada benda-benda ini menempel pada alat makan tersebut, ini nggak boleh. Kata beliau, kata Syekh, la yakadu yakhlu mahallun min mahallatil adawatil manziliyatil yaum minal awani dhahabiyati wal fiddah awil matliyati bidzahabi wal fiddah. Nyaris tidak ada satu tempat pun atau satu bagian rumah pun di dalam rumah itu, melainkan pasti ada perkakas yang terbuat dari emas atau perak atau dilapisi emas dan perak. Ini dalam pandangan beliau, khususnya di negeri beliau berada, ya. Beliau aslinya dari Mesir. Tapi kalau di kita aman nggak ini jemaah? Aman nggak? Piring di rumah kita pakai emas perak tidak? Enggak, alhamdulillah aman, berarti selamat. Ya, sendok kita dari perak atau dari emas? Dari seng atau dari aluminium? Enggak ada masalah kalau aluminium. Ya, tapi jika kemudian ada alat-alat rumah seperti ini, mungkin karena kemampuan sehingga ingin memiliki alat-alat rumah tangga yang eksklusif, yang prestisius, yang berharga, maka belinya piring emas, piring perak, sendok emas, sendok perak, dan kemudian seringkali dianggap biasa-biasa saja. Maka yang seperti ini adalah perbuatan yang kemudian menjerumuskan seseorang kepada dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena menggunakan alat-alat makan yang terbuat dari perak dan emas ini terlarang di dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
melarang para lelaki menggunakan sutra, ataupun sebagaimana Rasulullah SAW melarang para lelaki untuk menggunakan perhiasan emas, cincin emas, kalung emas, atau yang semisalnya. Terlarang bagi laki-laki. Maka terlarang juga, ya, khususnya karena yang biasanya urusan sama alat-alat rumah itu ibu-ibu biasanya, betul? Masalah piring, sendok itu ibu-ibu biasanya yang lebih perhatian. Tidak boleh juga seorang wanita kemudian memenuhi rumahnya dengan peralatan-peralatan makan seperti ini. Bukan perhiasan, tapi alat makan. Kalau perhiasan boleh atau tidak bagi wanita? Oh, langsung ijma kalau ibu boleh semuanya. Sepakat ya? Boleh. Ada perhiasan yang terlarang bagi wanita, ada tidak? Kok nggak ada suaranya ibu-ibu? Ada perhiasan yang terlarang bagi wanita? Gelang kaki itu nggak boleh kalau berbunyi. Ada yang terlarang? Ayo, saya lagi nunggu jawaban. Ada yang terlarang. Tapi yang seperti apa? Yang kredit, iya betul, yang kredit gak boleh. Tapi gak bolehnya tuh cara dapatnya, bukan perhiasannya. Yang ana maksud perhiasannya, yang gak boleh. Hah? Yang diperlihatkan, yang terlampau mahal sehingga melampaui batas. Karena ketika perhiasan itu israf, orang beli harga 5 juta, dia beli harga 5 miliar. Berliannya segede-segede bola backland sini. Ini perhiasan yang tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena melampaui batas. Namanya israf. Ya, ada kan sebagian orang yang kalau pakai perhiasan sampai ke lehernya, betul, dari tangan sampai leher sini. Nyambung tuh. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu melampaui batas. Nggak ada kebanggaan sedikit pun dalam perbuatan seperti itu. Nggak ada. Justru dia sedang mendatangkan kebencian Allah. Wala tusrifu, kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Maka sewajarnya, kita lanjutkan jemaah rahmatillah Allah. Kata beliau, wa kadzalika buyutul athriya wa adadun minal fanadiq. Begitu juga sebagian rumah dari orang-orang yang memiliki kekayaan ataupun sebagian hotel. Maka di rumah-rumah dan tempat seperti ini dipenuhi dengan alat-alat makan yang terbuat dari emas ataupun perak. Bal sara hadzal naw' minal awani min jumlatil hadaya an-nafisah allati yuqaddimuha an-nasu ba'dhum li ba'din fil munasabat. Bahkan alat-alat makan seperti ini jadi hadiah yang diberikan oleh seseorang kepada saudaranya yang lain dalam beberapa acara atau kesempatan, sebagai souvenir, sebagai hadiah. Wa kullu hadza minal umuril muharramah fi syariah. Semua ini termasuk perkara yang dilarang di dalam syariat. Perkara yang muharram, perkara yang diharamkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Kata Syekh, wa qad jaa al-wa'idu syadidu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi isti'mali hadhihi al-awani. Karena telah datang ancaman yang keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengancam orang-orang yang menggunakan alat-alat makan seperti ini. Hadis yang pertama
yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjaru au yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Mereka yang menggunakan wadah minum yang terbuat dari perak dan kemudian mereka gunakan untuk meminum minuman, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam, maka sejatinya dia sedang menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ketika diminum airnya, maka seseorang seperti sedang menuangkan api neraka ke dalam perutnya. Dalam hadis yang lainnya masih dari Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalladzi, sesungguhnya orang yang ya'kulu wa yashrabu, makan dan minum, fi aniyatiz zahabi, dia makan dan minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas, wal fiddah, begitu juga dari perak, innama yujarjaru ay yusawwatu au yusubu fi batnihi nara jahannam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia sesungguhnya sedang menuangkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ke dalam perutnya. Mungkin bagi sebagian dari kita ini masalahnya apa? Kok sampai urusannya dengan neraka jahanam? Apa alasannya jemaah? Kenapa kok diancam dengan neraka jahanam? Karena makan dan minum menggunakan alat-alat ini berlebih-lebihan. Taib. Kemudian jawaban yang lain. Jemaah, ini yang sering kita lupa jemaah, bahwa ketika Allah dan Rasulnya mengharamkan sesuatu namun kemudian dilanggar, maka orang yang melakukannya hanya pantas mendapatkan neraka Allah. Jangan lupakan itu jemaah. Meskipun perkara tersebut adalah perkara yang kita anggap remeh. Satu contoh yang sering dianggap remeh juga, ketika laki-laki menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Namanya apa ini? Isbal. Ada hadis, jazakallah, ada hadis yang menunjukkan bahwa bagian kaki yang tertutup kain, yang kainnya menjulur menutupi bagian tersebut di bawah mata kaki, kata Nabi, ya, ma tahta au asfalal izari fa finnar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh bagian yang tertutup
oleh kain di bawah mata kaki itu, maka bagian itu akan berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mengatakan, alah pirage kain, masalahnya cuman kain doang, celana doang menjulur, masa urusannya sampai neraka? Alasannya karena setiap mereka yang melanggar aturan Allah, begitu juga aturan Rasul, maka neraka adalah balasan yang setimpal untuk dirinya. Dan kadang-kadang Allah menguji kita sebagaimana Allah menguji umat-umat sebelumnya. Orang Yahudi juga diuji sama Allah dengan perkara-perkara yang sederhana, tapi mereka kemudian tidak sanggup untuk melalui ujian tersebut. Cuman dilarang gak boleh mancing, cuman dilarang gak boleh makan bagian tertentu dari tubuh binatang. Sepele, mereka meninggalkan tuh bisa, gak ada masalah, tapi mereka tetap melakukannya. Maka hukuman bagi setiap pelanggar aturan Allah dan Rasulnya itu adalah neraka. Sama juga seperti mereka yang makan dan minum menggunakan alas yang terbuat dari emas dan perak. Dan Nabi menjelaskan bahwa ketika air itu masuk ke dalam perutnya, minuman itu masuk ke dalam perutnya, atau makanan itu masuk ke dalam perutnya, maka dia sedang menuangkan api neraka Allah ke dalam perutnya. Itu yang akan dia dapatkan kelak pada hari kiamat. Asy-Syaikh mengatakan wazadat Tabrani, Al-Imam At-Tabrani menambahkan dalam riwayat Tabrani, ditambahkan bahwa Nabi kemudian di akhir hadis mengatakan illa an yatuba, kecuali hamba tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah dia menggunakan alas emas, alas perak untuk makan dan minum, tapi kemudian dia bertaubat, maka ancaman itu tidak jadi, Allah memaafkan dirinya. Dan ini berlaku juga untuk semua penyelisihan syariat yang ada dalam Islam. Ketika dia sadar ini salah, ini haram, ini nggak boleh, diancam sama Allah, kemudian dia bertaubat, maka ancaman itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mungkin dalam jangka waktu yang lama dia melakukan penyelisihan atau kemungkaran di dalam syariat itu. Jelas ya? Nah, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dalam perjumpaan ini, Asy-Syaikh menyebutkan hadis yang lainnya atau riwayat yang lain. Masih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah juga, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yashrabu fi ina'in min dhahabin aw fiddah fa innama yujarjaru fi batnihi naran min jahannam." Barang siapa yang minum dari wadah yang terbuat dari emas ataupun perak, maka sesungguhnya dia sedang menuangkan ke dalam perutnya api neraka Jahannam, api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, hadzal wa'idu syadidu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman keras dari Nabi ini mencangkup, ya, yashmalu kullama huwa minal aniyati wa adawatit ta'am. Ini semua mencangkup, ya, kalimat Nabi ini mencakup semua peralatan makan, seperti piring kasuhun, wasyauk seperti garpu, wal mala'ik seperti sendok-sendok, wasakakin seperti pisau-pisau yang terbuat dari emas ataupun perak, wa awanit taqdimi lid-diyafah, atau nampan-nampan yang biasanya digunakan untuk menjamu atau melayani tamu. Maka semua perkara ini tidak boleh. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah masuk berarti ke dalam dosa yang keberapa? 29 insyaallah taala di perjumpaan berikutnya.
Pertanyaan pertama, apakah boleh saudara perempuan memakai pakaian atau baju yang agak pendek di dalam rumah? Gak boleh. Dan kategori agak pendek ini seperti apa? Ya, bisa jadi yang dimaksud itu bukan agak pendek, tapi pendek sekali. Karena itu yang biasanya terjadi di rumah-rumah. Karena merasa nyaman di rumah, merasa semuanya mahram, akhirnya dia berpakaian sesukanya. Nggak boleh. Pakaian yang bagaimana kemudian yang seharusnya dipakai oleh seorang anak perempuan atau ibu yang ada anak laki-laki atau saudaranya serumah. Saudara laki-laki dan anak laki-laki kan semahram, betul. Tapi yang boleh nampak di hadapan mahram-mahram ini adalah maudhi'uz zinah, tempat di mana biasanya seorang wanita meletakkan perhiasan mereka. Pergelangan kaki sampai ke betis, pergelangan tangan sampai ke lengan, kemudian mana? Leher, dada, bagian atas dada ini masih boleh terlihat, gak ada masalah. Rambut boleh terlihat, boleh. Wajah boleh terlihat, boleh. Telapak kaki boleh terlihat, jelas. Tapi selain itu tidak boleh. Maka ibu sama anak perempuan hukumnya sama. Meskipun yang di dalam rumah itu adalah mahramnya, anak laki-laki atau saudara laki-laki. Adapun khusus buat ibu, maka suaminya berhak untuk melihat apa saja dari bagian tubuhnya. Adapun anak laki-laki tidak. Dan ini yang sering dianggap remeh oleh kebanyakan ibu-ibu. Keluar kamar mandi dalam keadaan cuma pakai anduk misalkan. Ada anak laki-lakinya, boleh tidak? Tidak boleh. Ini baru kejadian, ya. Seorang anak perempuan usianya SMP kalau nggak salah, itu digauli kakak laki-lakinya sudah 6 tahun, sampai 3 kali hamil. Ini di Indonesia nih. Apa penyebabnya? Karena mereka berdua, karena kecilnya rumah, mereka berdua itu tidur di satu alas tidur, bareng-bareng tidur. Sampai usia balik. Ini yang terjadi. Islam itu lebih paham tentang apa yang maslahat bagi hamba-hambanya. Maka jangan pernah dianggap remeh. Ketika Allah melarang seorang anak perempuan, seorang ibu menampakkan auratnya di hadapan anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya, jangan lakukan. Karena semua itu untuk menjaga kehormatan mereka semuanya, supaya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya, jadi pakai baju yang pantas untuk dipakai di hadapan mahram-mahram. Ya, jangan pakai celana pendek, jangan pakai kaos yang tidak ada lengannya, jangan. Jangan pakai baju-baju yang ketat sekali, berpakaian tapi seperti telan, meskipun di dalam rumah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana bila rumah dalam keadaan kosong, sementara harus ada tukang laki-laki untuk memperbaiki rumah atau hanya sekedar memasang gas kompor yang sudah habis? Apakah boleh? Boleh kalau nggak ada siapa-siapa di rumah, kosong rumahnya, ya silahkan. Atau si ibunya keluar. Iya. Kalau nggak ada siapa-siapa, cuman ada si ibu sama si emang, ini namanya khalwah namanya. Ini nggak boleh. Keluar aja dulu sebentar. Ya. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika suami meminta istri berdandan agar terlihat rapi di acara-acara tertentu? Sekedar lipstik saja misalkan contohnya. Pertanyaan anak, kalau pakai lipstik itu rapi atau tidak? Belum tentu. Ya enggak juga sih ya.
Tapi sudah pasti kemudian terlihat menarik, sedikit menarik atau tidak kalau pakai lipstik? Iya. Iya. Jadi fitnah atau tidak? Jadi fitnah. Maka suami yang seperti ini namanya dayyuth. Kamu teh kalau di depan orang cik atau kelihatan cantik sedikit. Kenapa harus di depan orang? Maksudnya di depan orang itu termasuk di depan bapak-bapak kan gitu. Cantik atau sedikit malu kelihatannya kamu teh. Ini laki-laki namanya dayyuth, yang tidak punya rasa cemburu dan bangga ketika apa? Ketika istrinya disebut menarik, cantik, rapih oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa nggak kepikiran ini? Bahwa kemudian istrinya dinikmati oleh orang lain, betul tidak? Iyalah, apalagi kalau istrinya cantik. Ya bapak-bapak yang lain melotot semuanya. Kita nggak bisa menutup kenyataan bahwa inilah yang terjadi ketika istri-istri sebagian kaum muslimin tampil luar biasa rapi dan cantiknya di acara-acara tertentu. Maka semua melihat kepada dirinya. Terus suaminya bangga, bahagia, senang. Ini namanya dayyuth. Dan dayyuth tidak akan merasakan harumnya surga Allah SWT. Ya, maka yang seperti ini katakan kepada suami dengan perkataan yang lembut dan baik. Ya, bukan tidak ingin tampil rapi, tapi saya menjaga diri dari dan menjaga suami dari kemungkinan menjadi dayyuth. Gitu bilang sama dia. Saya sedang menyelamatkan dirimu wahai suamiku dari ancaman Allah. Alas. Kalau ingin tampil cantik, rapi dan luar biasa indahnya di dalam rumah, pasti muncul perkataan ngapain dalam rumah tampil cantik? Karena mereka yang terlihat indah dan menyenangkan suaminya di dalam rumahnya itu wanita terbaik dan penghuni surga. Kenapa itu nggak ingat-ingat? Kenapa nggak sadar-sadar bahwa tampil indah di dalam rumah itu penyebab masuknya seorang wanita ke dalam surga? Coba ini direnungi, kemudian dihayati dan dilakukan. Ya, ana jamin. Ya, akan banyak bapak-bapak yang lebih ingin pulang ke rumahnya dibandingkan tetap di luar rumah. Kalau di rumah ada wanita-wanita yang menyenangkan ketika apa? Ketika dijumpai. Pulang itu bahagia luar biasa. Sudah capek setengah mati, buka pintu ada bidadari yang menantikan di dalam rumah. Nah ini. Bapak-bapak gak akan kemana-mana, ana jamin. Mereka akan sering di rumah. Pasti itu. Tegawe, kerja tapi pulang. Maksudnya gitu. Kecuali kerjanya dalam rumah, WFH mungkin. Online. Ya, wallahu ta'ala. Dan bapak-bapak juga sama. Mereka pun harus terlihat indah. Makanya Ibnu Abbas itu sebelum masuk ke dalam rumah pasti dandan dulu. Di luar rumah siap-siap. Kenapa? Sebagaimana aku menginginkan istriku nampak indah, kata beliau, di pandanganku, maka aku berharap aku juga berusaha tampak indah di hadapannya. Jadi masing-masing mendapatkan kebaikan. Pertanyaan berikutnya, kalau ipar atau mertua yang masuk ke dalam rumah secara tiba-tiba, bahkan masuk ke dalam kamar pribadi, kalau dikasih tahu alasannya kan keluarga, kebetulan ana rumahnya berdekatan dengan mereka, ana merasa tidak ada privasi. Satu, kalau ipar yang dimaksud dan mertua yang dimaksud itu adalah perempuan, sama-sama perempuannya, mereka boleh masuk. Tapi ada tapinya, mereka tidak boleh masuk ke ruangan pribadi tanpa seizin suami. Kalau masuk ke kamar itu, yang boleh mengizinkan masuk bukan si perempuan, bukan, tapi suaminya. Kan banyak tuh perempuan yang, ayo silakan yuk di kamar saya saja tuh. Nggak ada. Ini harus izin suami. Dalam Islam
Yang boleh masuk ke dalam kamar, apalagi naik ke kasur, yang ngobrol di situlah, bercanda lah, apalah, biasanya keluarga begitu biasanya, ngumpul di satu kamar. Ini nggak boleh kalau tidak diizinkan oleh sang suami. Nah, harusnya mertua sama ipar ini juga punya akhlak dan adab. Ketika mereka mau masuk, kalaupun mau masuk harus minta izin. Ya. Karena bisa jadi di dalam rumah itu ada sesuatu yang tidak pantas dilihat. Jangankan ipar mertua, suami saja kalau masuk rumah itu harus salam. Atau kalau dia pulang safar harus ngasih tahu, saya pulang malam ini. Atau sehari sebelumnya, saya mau pulang, harus ngasih tahu. Ya, bukan seenaknya pulang datang ketok-ketok masuk rumah, enggak. Harus dia memberikan kabar. Wallahu ta'ala alam bishawab. Dan wajar kalau tidak ada privasi perasaan yang jelas. Ini memang tidak pantas dilakukan. Ya. Maka ingatkan dengan cara yang baik. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Pertanyaan berikutnya, parfum wanita. Pertanyaan tentang parfum wanita. Sebenarnya boleh tidak seorang wanita memakai parfum ketika keluar rumah? Parfum yang tidak semerbak, hanya mewangikan pakaian saja. Selama tidak tercium, ya, meskipun ada ulama yang tidak membolehkan. Kita nggak boleh juga menutupi fakta itu. Ada yang tidak membolehkan, tapi saya lebih condong kepada yang membolehkan dengan syarat tidak tercium lawan jenisnya. Jadi hanya menghilangkan bau atau tercium sedikit saja, samar sekali, ini nggak ada masalah. Ya, tapi kalau sampai tercium orang lain, ini yang nggak boleh. Bolehkah ummahat membeli pajangan hiasan atau pernak-pernik untuk dipajang di lemari khusus untuk hiasan rumahnya? Boleh selama bukan gambar makhluk hidup, bukan terbuat dari emas atau yang semisalnya, gak ada masalah, insyaallah. Karena di rumah Rasulullah SAW itu ada pernak-pernik, ada. Tapi pernah terjadi Aisyah itu memasang kain untuk menutupi dinding rumahnya, di mana kain itu bergambar makhluk hidup. Sama Nabi ditarik gara-gara itu, bukan gara-gara dipajang, tapi gara-gara apa? Makhluk hidupnya itu terlarang. Itu akan kita bahas dalam bab berikutnya insyaallah ta'ala. Gak boleh. Ya, wallahu ta'ala. Ustadz, bagaimana hukumnya memakai cadar? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Saya lebih condong kepada sunnah. Tapi kalau memilih wajib silahkan. Bedanya apa antara yang sunnah dengan wajib? Kalau yang memilih wajib berarti dia tidak boleh sama sekali membuka cadarnya dimanapun. Termasuk ketika sholat, tutup. Di tempat umum, tutup. Tapi yang mengatakan sunnah, boleh dibuka tidak berarti? Boleh. Boleh dibuka. Karena hukumnya sunnah. Karena yang mengatakan sunnah itu wajah, bukan aurat seorang wanita. Yang mengatakan wajib, mereka mengatakan bahwa wajah itu aurat wanita. Jadi bedanya di situ. Nah, kalau memilih sunnah maka keluar rumah tanpa cadar boleh tidak? Boleh. Kalau. Nah, di antara ulama yang sangat kuat ya untuk membela pendapat yang satu ini Syekh Albani. Syekh Albani itu mengatakan bahwa cadar tidak wajib. Sunnah hukumnya. Tapi ada tapinya. Beliau mengatakan, saya mengatakan cadar itu sunnah, tapi istri dan anak-anak perempuan saya wajibkan mereka untuk pakai cadar. Diharuskan sama syekhnya, diperintahkan. Paham maksudnya? Hukumnya tidak wajib, tapi anak istrinya disuruh pakai cadar. Karena kata beliau ini jauh lebih selamat, jauh lebih baik bagi istri dan anak-anak perempuannya. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Iya jemaah, saya seperti yang Anda bilang, kita ini hidup di tengah-tengah manusia-manusia yang sakit jiwa dan hatinya. Banyak sekali yang sakit. Banyak sekali yang sakit. Jadi betul-betul hanya dengan memandang wajah saja, hanya dengan melihat bagian tertentu saja dari tubuh seorang wanita, dia bisa melakukan banyak hal. Ya, maka harus hati-hati, kita harus menjaga diri kita. Ini bukan berlebihan, justru ini yang harus kita lakukan sekarang. Seorang suami menjaga
istri dan anak perempuannya dari gangguan manusia kurang iman. Wallahu taala alam bishawab. Itu pertanyaan terakhir jemaah rahmatillah Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat insyaallah taala, dan semoga Allah merahmati, melindungi kita semuanya, dan kemudian mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita kelak di dalam jannah. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.